Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya, Ben. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kawan-kawan semua dalam keadaan bahagia. Hari ini kita membahas adalah sambungan dari video saya sebelumnya, masih tentang alam, masih tentang hutan, masih tentang bagaimana cara pendapat kawan-kawan ini tentang cara-cara kawan-kawan itu untuk masuk ke hutan. Seperti satu contoh, mungkin ada juga kawan-kawan yang masuk ke hutan itu harus pamit, harus lebih takut hewan buas atau lebih takut sama makhluk halus. Mana yang lebih ditakuti, yang lebih nyata seperti itu. Di sebelah kanan saya alhamdulillah ada Abang Da, kakak saya sendiri yang saya anggap kakak saya sendiri, Bang Rizal. Kebetulan dia dari aparatur negara kita, alhamdulillah. Dan sebelah saya sama seperti itu juga, dia sudah saya anggap saudara saya sendiri, Bang Dedi. Jadi Bang Dedi mungkin pengalamannya lebih ke, beliau adalah saya anggap orang yang lebih kalau untuk sisi kepercayaan diri ya, dari keimanan lebih kuat daripada saya. Dan Bang Rizal punya pengalaman-pengalaman yang baik tentang tata cara di hutan itu dengan pertemuan kita dengan hewan buas. Oke. Pertama saya tanya sama Bang Rizal dulu ya. Nah, menurut Abang mana yang harus kita takuti, hewan buas apa lebih ke hantu atau makhluk halus gitu, seperti itu. Menurut Abang bagaimana? Kalau menurut saya, Bang Ben, Oke. sesuai dengan versi saya lebih cenderung lebih takut dengan binatang buas. Mengapa? Disebabkan karena binatang buas itu tidak bisa diajak nego, dan kemudian kalau hanya bermakhluk halus, saya kan tidak bisa lihat. Apa bisa nego kalau halus? Dan kemudian saya tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Iya, tapi betul. seandainya kalau saya juga bisa melihat dia, mukanya rupanya jelek, Iya betul. ya saya juga pasti takutnya. Betul. Tapi kalau dengan binatang buas, kalau umpamanya lah, seandainya ya kita contohkan dengan kita bertemu di hutan dengan harimau. Iya, oke, harimau. Bolehkah kita bernegosiasi dengan dia? Jangan terekam aku katanya. Iya. Saya rasa tidak mungkin dia mengerti, pasti terekamnya gitu. Mau nggak mau, karena dia ada jiwa pemangsa ya, mungkin menganggap kita suatu ancaman gitu ya, Bang Rizal ya. Jadi kewaspadaan kita memang lebih harus hati-hati ke yang lebih nyata ya. Seperti tadi Bang Rizal bilang, lebih ke binatang buas yang pasti ancamannya memang mengancam nyawa kita sendiri. Dan hal yang perlu kita jaga di dalam saat kita masuk hutan apa sih? Apa memang harus istilahnya kata orang-orang, jangan bawa makanan-makanan yang berbau daging, yang berbau aroma yang harum atau bagaimana yang bisa memancing hewan-hewan itu untuk mendekati kita, seperti itu. Apa itu apa benar? Menurut Bang Rizal bagaimana? Menurut saya itu Mitos ya, mitos. Tidak sependapat saya dengan itu. Oke, jadi membawa makanan yang seperti daging, telur atau apa itu mungkin lebih ke mitos menurut Bang Rizal. Dan saya percaya itu mitos, karena bagaimanapun hewan itu punya naluri juga ya, naluri berbahaya istilahnya. Mereka nggak segampang itu untuk bertemu manusia. Kadang dia menghindar, tetapi kalau memang itu sarangnya, kita masih mendekat ke sana, bukan salahnya dia kan? Otomatis salahnya kita, udah jelas itu sarangnya. Semakin binatang ini sifatnya, semakin dia tidak biasa berinteraksi dengan yang biasa ditemukan. Contohnya kita bawa wangi-wangian yang tidak pernah dicium. Seperti parfum ya. Dia pasti menghindar gitu. Karena dia pasti ini pasti manusia. Karena manusia ini sebenarnya lebih takutin ya. Apapun itu manusia lebih pintar, walaupun istilahnya tidak punya kuku tajam, tapi otaknya tajam kalau untuk menjerat atau istilahnya membunuh hewan itu lebih dipastikan manusia lebih bisa ya, Bang Rizal ya. Oke. Itu penjelasan Bang Rizal seperti itu. Jadi memang yang lebih kita takuti adalah hewan buas yang lebih nyata daripada kita harus menakuti yang makhluk-makhluk yang enggak kasat mata. Dan berikutnya lagi saya juga mau bertanya sama Bang Dedi tentang, kan kalau kita masuk hutan sering ketemu kawan-kawan yang tiba-tiba masuk kemana, permisi mbah, permisi om, permisi apalah seperti itu gitu. Kalau saya pribadi jadi nggak nyaman, menyebabkan aura saya jadi berubah seperti orang kecemasan seperti itu.
Menurut Bang Deddy, menurut Bang Deddy, versi Bang Deddy ya, menurut Bang Deddy secara agama atau secara keimanan kita lah, apa itu, apa kebenaran di sana itu, apa bisa kita ambil itu kebenaran atau memang itu sesuatu kesalahan, apa sebenarnya di sana? Pertama-tama kalau kita mengingat firman Allah, ada disebutkan di situ, tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah kepada. Iya betul. Jadi intinya Bang, memang makhluk gaib itu ada, akan tetapi kita tidak dianjurkan untuk takut dan tunduk kepada mereka. Karena manusia ini diciptakan derajatnya jauh lebih mulia daripada makhluk gaib yang seperti disebutkan orang yang penghuni hutan, kadang ada yang begini dan begitu, jadi tempatnya angker bla 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 segala macam. Nah, kembali lagi seperti yang dikatakan Bang Rizal tadi, kalau hewan buas, versi hewan buas ini tidak bisa diajak kompromi. Namun walaupun begitu, hewan buas itu tidak berharap ketemu dengan manusia, tapi kalau memang ketemu dengan manusia, apabila dia sudah merasa terganggu, maka dia akan memangsa kita. Jadi intinya, kalau kita tarik ke dalam agama, tatkala kita tunduk dan takut kepada setan, berarti di hati kita masih ada keraguan, dan di situ bisa menyebabkan kita jatuh kepada syirik. Keraguan iman kita ya maksudnya. Karena kenapa? Tatkala kita keimanan kita lemah, berarti di situ kita dipertanyakan, kan itu kan. Seberapa dalam keimananmu sehingga engkau takut kepada setan daripada engkau takut kepada Allah. Nah, begitu. Betul. Saya setuju Bang Deddy seperti itu. Jadi intinya menurut Bang Deddy, kita memang keimanan kita diuji di sana, kepercayaan kita diuji ke sana. Sedangkan derajat kita lebih tinggi ya Bang Deddy ya, lebih tinggi daripada makhluk halus itu sendiri, istilahnya boleh dibilang jin seperti itu. Dan derajat kita lebih tinggi, dan sebenarnya kita lebih berhak di dunia nyata ini daripada mereka, kan seperti itu. Memang kita beriman juga ke dunia gaib, ke alam gaib ya Bang Deddy ya, ke alam gaib, tapi nggak seperti itu juga. Dikit-dikit ini kadang-kadang kawan lucu Bang Deddy, mau ngapa-ngapain, Mbah permisi, apa, sedangkan nggak ada orang di sana. Jadi mau tak mau orang ini, kalau memang ada makhluk halus di sana, ternyata dia bukan mbah-mbah, ternyata dia anak-anak, dia merasa lucu dan ketawa, mungkin dia bakal mengganggu kan? Iya kan, betul sekali Bang Rizal kan. Jadi dia nggak berniat mengganggu, tapi tiba-tiba karena bahasa kita sebenarnya harusnya dia lari jadi karena ada manusia. Manusia ini kan ditakuti kalau untuk di kelas istilahnya di makhluk asal seperti itu. Tapi karena kita seperti mengiyakan, mengidolakan atau menghargainya bagaimana gitu, seperti itu. Kita sebenarnya juga tidak boleh sombong kan ya Bang Rizal, kita kan masuk hutan apapun nggak boleh sombong kan. Takabur pun kita bakal takabur ke hewan buas pun kita bakal bisa kena imbasnya kan, walaupun yang hewan buas sama makhluk halus kan begitu. Jadi intinya iman kita benar-benar harus kokoh, kepercayaan kita benar-benar harus kokoh tanpa mengubah norma-norma tata cara sopan santun kita masuk ke dalam hutan, bukan gitu Bang Rizal. Gitu. Jadi walaupun gimana pun, walaupun seperti versi Bang Deddy seperti itu atau Bang Rizal seperti ini, istilahnya tentang Bang Bos, kedua-duanya benar di dalam bidang ini. Tapi walaupun ada kelebihan dari kawan-kawan seperti ada ilmu apalah gitu kan, tetap aja sopan santun harus dipakai di dalam itu. Rata-rata di mana ada ilmu seperti itu, otomatis ada lagi ilmu yang lebih di atasnya, bukan seperti itu Bang Deddy ya. Jadi tetap harus sopan santun, harus was-was itu ya untuk binatang buas tadi. Jangan memancing-mancing seperti istilahnya kita di dalam hutan itu membuat keributan yang mengganggu ya. Itu apa bisa juga untuk memancing hewan buas itu Bang Rizal? Misalnya satu contoh gini, ada orang mendaki gunung, tiba-tiba di gunung yang bukan yang gunung yang sudah selalu didaki ya, istilahnya itu gunung yang masih asri lah. Jadi datang ke sana bergitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, apa itu juga bisa mengundang hewan buas? Kalau saya rasa itu bisa 50-50 Bang. Kenapa? Macam kata Pak Deddy tadi, dia bilang tadi pasti hewan itu menghindari untuk bertemu dengan kita, itu bisa saja. Tapi jika ada juga kadang-kadang dia lapar,
hewan ini. Hewan buas ini naluri mangsanya ya. Datang, Iya. dia pengen lihat apa yang bisa, apa yang ada di situ. Iya. Setelah dilihatnya, oh ini mangsa. Nah, kadang-kadang kita salah artikan begitu. Iya, Nah, itu betul. adalah katanya penjaganya lah, yang apanya. Ya kalau memang yang mungkin karena dia habitatnya di lingkungan itu, Iya. ya tentunya pasti dicari makannya di situ gitu. Iya, betul. Kadang-kadang kita salah artikan. Kalau Dan menurut saya begitu, Bang. Oke Bang Rizal. Saya oke. Jadi yang berikutnya, seandainya kita bertemu dengan hewan-hewan buas seperti itu, apa sih yang langkah pertama harus kita lakukan? Berkamuflase kah, seperti kita memanjat batang kayu dan berdiam diri, atau mencari semak belukar yang bisa kita bersembunyi di sana, atau dengan lari sekencang-kencangnya, atau dengan teriak sekencang-kencangnya, apa harus kita lakukan? Yang pasti kita, yang pertama jika kita bertemu dengan hewan buas, yang utama pasti kita menghindar. Menghindar itu banyak caranya, Bang. Nah, maksudnya Abang bilang bisa memanjat pohon, Iya. juga bisa berlari, dan kemudian memegang ranting atau apa. Iya. Nah, yang menurut dia itu akan berbahaya, Mengancam, atau, ya? atau juga bisa melakukan perlawanan Iya. terhadap dianya. Iya, betul. Iya. Jadi maksudnya Bang Rizal, kalau bertemu dengan hewan buas, sebenarnya kawan-kawan nggak perlu agresif sekali begitu. Ya. Begitu Bang Rizal. Istilahnya cukup dengan tetap tenang seperti biasa, tetap tenang kita di sana. Tentang mungkin api juga bisa Bang Rizal, dengan cara menghidupkan api, atau istilahnya kita memang memegang ranting kayu ya, ranting kayu, seakan-akan kita melakukan perlawanan, waspada ya. Karena kan kita kan tidak semata-mata megang Iya, betul. api atau apa gitu Iya. kan, Kadang-kadang nggak langsung. Tapi yang paling nyata kalau namanya di hutan identik Yang dengan paling dapat ranting itu, dan Atau kita pun palu. nggak boleh agresif ya, Bang Rizal. Iya, nggak boleh ya. Pasti dia Soalnya satu melakukan contoh, iya. saya ketemu beruang, tiba-tiba sok Kita lari, lagi ya, iya. ambil apa gitu secara agresif. Dan mungkin ngambilnya pun maksud Bang Rizal mungkin secara belahan apa yang paling dekat di sana, yang Tapi bisa. seandainya lah yang bertemu dengan hewan sejenis beruang, macam Iya, apa, iya, kan, sedangkan beruang itu bisa memanjat. Kalau Iya. kita menyelamatkan dirinya dengan memanjat, Memanjat, iya. mungkin dia lebih ligat lagi. Lihat lagi Nah, memanjat. lebih tapi kencang lagi waktu dia. kita mungkin lebih dapat ya, maksudnya nggak yang langsung. Mungkin saat memanjat kita bisa berpikir lagi harus bagaimana. Kalau memanjat kan terbatas dia. Iya. Ada misalnya satu contoh, satu dahan, mungkin dia mau naik, kita punya ranting kayu Iya. untuk mendorong dia. Mungkin ada kesempatan sampai ada bantuan datangnya seperti itu Bang Rizal. Iya, benar. Bang Rizal, itu nasihat Bang Rizal benar sekali, benar-benar harus seperti itu. Benar-benar tetap tenang, jangan terlalu gesit. Kalau gesit siapa aja sih, istilahnya kalau udah dianggap lawan, kalau lawan gesit ya dia siap-siap untuk bertempur seperti itu. Dan berikutnya pertanyaan lagi buat Bang Dedi, seandainya Bang Dedi, kita ketemu sama makhluk halus seperti itu, makhluk halus atau jin atau apa semangsa itu, kita bertemu, apa sih yang harus kita lakukan? Sebenarnya terlalu banyak cara. Salah Pertama satunya kali yang mungkin. sering dilakukan oleh para pendahulu kita, kita kalau untuk menghindari setan ini disuruh berdoa, Bang. Doa yang paling populer salah satunya kita disuruh membacakan ayat kursi. Oke. Itu kan yang populer. Atau yang lebih simpelnya dihafal doa muta'awudz itu 3 surat yang terakhir di dalam Al-Qur'an. Iya betul. Surat An-Nas, Al-Ikhlas, dan surat Al-Falaq kan. Itu adalah surat-surat untuk kita agar supaya terhindar dari gangguan-gangguan setan kan Iya, begitu kan. jin. Nah, jadi intinya dalam berburu di dalam hutan, kalaupun dikatakan di situ ada penghuninya semacam makhluk kayak gini, kita nggak perlu takut. Iya betul. Kita nggak harus pamit mbah gitu, karena tatkala kita mengatakan mbah pamit mbah aku mau masuk ini, berarti kita sudah memiliki ketakutan kepada si penghuni hutan tersebut. Betul. Nggak perlu Berarti seperti kita itu. udah tunduk Bang Dedi, Iya. udah tunduk ke penguasa. Seakan-akan mereka merasa menguasai itu dan kita udah terasa tunduk. Dan kita seakan-akan di sana udah siap lah untuk diapa-apakan seperti itu ya. Iya. Karena tatkala kita tunduk di sini kita bisa tergelincir menjadi ke dosa syirik. Oh bisa juga ke syirik ya Bang Dedi ya. Bisa. Iya. Mayusrik billah faqad haramallahi alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malid jolimina lil ansor. Iya. Oke. Dan artinya Bang, arti ayat tadi itu apa maksud dari ayat itu?
barang siapa yang mensekutukan Allah, Iya. maka Allah akan mengharamkan surga baginya. Iya betul. Wa malik jolimi nadil ansor, dan tiada penolong baginya. Iya betul. Ansor itu kan artinya penolong. Hmm. Kan? Tetapi bang, perlu menjadi ingatan kita bersama, keangkuhan di dalam hutan ini pun tidak diperbolehkan. Seperti kita berbuat Iya. sombong ya. Takabur kalau dalam istilah bahasa kita sehari-hari. Iya. Kenapa? Mana sih tanya nggak takut aku? Oh itu tidak boleh. Kan begitu. Seperti itu juga nggak boleh ya. Ini Boleh. terlalu percaya diri juga Iya. ya. Ya artinya kita pun tidak takut, namun kita tidak boleh mengatakan keangkuhan kita. Ya sudah, kalau memang kita tidak takut, cukup dalam diri kita bahwasanya setan tidak akan mampu menggoyahkan imanku untuk membuat aku takut kepada dia. Betul. Tapi bukan berarti berkuar-kuar. Semisal Iya. aku nggak takut sama abang, Iya betul. tapi tatkala apa? Apa Ben? Nggak takut tapi sama kau. Nah. Ini kan satu keangkuhan yang membuat Iya. perbuatan itu dibenci. Iya. Nah, karena aku sangat tidak suka dengan orang yang ujub, takabur, sombong seperti itu. Dan rata-rata kebencian menimbulkan keberanian ya. Iya. Seperti itu. Karena pada prinsipnya lawan itu apabila kita keras, maka dia pun akan semakin keras. Kan? Betul betul. Ingat bang ya, kalau kita ibaratkan, kalau kita keimanan kita masih tingkatan anak SD, Iya. setan yang menggoda kita itu tingkatannya anak SMP. Begitu juga selanjutnya, maka semakin tinggi keimanan kita, setan penggoda kita itu pun akan semakin tinggi juga. Disesuaikan. Disesuaikan. Karena itu satu bukti bahwasanya mereka juga makhluk Allah yang memang Iya. sengaja diciptakan untuk Iya. mengganggu kita ya. Kalau kita tidak mengakui adanya setan, berarti kita juga tidak mengakui ciptaan Allah. Itu pun salah besar. Karena kan di kata-kata saya pertama tadi, tidak aku ciptakan jin dan manusia, itu kan Allah langsung mengatakan, Iya, iya. bukan manusia. Berarti kalau kita tidak ada mengakui mereka, berarti nggak percaya. nggak percaya kita dengan ciptaan Allah. Percaya, iya. Jadi kita harus juga ya sopan santunnya wajib ya Bang Didi. Ya, walaupun kita tidak kita tahu kita beriman dengan yang gaib, tapi bukan berarti juga istilahnya memang ada makhluk itu, tapi tidak bisa juga kita semena-mena Bang Didi. Ibaratnya berkata-kata, oh orang-orang oh siapalah di sini, apa penguasamu, yang pelitlah kau ini, kasihlah aku buruan atau apalah bahasanya seperti itu. Dan itu kan terkesan menantang kan, terkesan menantang. Yang bahwasanya yang tadi yang penghuni yang di sana atau makhluk yang di sana sebenarnya nggak ingin mengganggu, terasa terganggu. Dan akhir-akhirnya dia mengganggu seperti itu, mengganggu seperti kayak satu contoh. Dulu saya juga ikut mendaki gunung dulu, tapi nggak yang terlalu kali ya, tapi cukup tahu lah. Kadang-kadang ada orang-orang yang tiba-tiba kesurupan, tiba-tiba mereka teriak-teriak, tiba-tiba mereka pingsan, tiba-tiba mereka kayak orang ketakutan begitu. Tapi saya baca lagi unsur ke belakangnya, apa sih yang terjadi sebelumnya, kenapa kok bisa begini? Rata-rata sombong, rata-rata meremehkan. Ada yang berbuat ya satu contoh lah, kalau zaman sekarang asusila kayaknya di daerah-daerah perhutanan atau pegunungan itu kayaknya udah sering kali, paling udah gak terbatas lagi seperti itu. Jadi ada hal-hal yang benar-benar membuat tempat itu jadi hina gitu, seperti itu. Ada juga sampai seperti itu. Dan akhir-akhirnya si pendaki atau si pemburu atau orang yang berada masuk ke hutan itu menjadi kesurupan atau apa seperti itu kan. Jadi kalau kita misalnya kita ini udah oke, kita udah punya ilmu masalah hewan buas, udah punya ilmu tentang masalah apa tadi masuk makhluk-makhluk astral kan istilahnya kayak jin gitu. Berarti kalau kita masuk ke hutan ini, apa perlu lagi kita membawa-bawa rasa takut, apa rasa cemas, atau harus was-was saja, atau memang hati-hati saja? Menurut Bang Dizla? Kalau menurut saya kan kalau untuk yang kita tidak lihat, Iya. artinya katakanlah jin. Iya, betul. Yang pertama saya sangat amat setuju dengan Pak Didi tadi. Iya. Ya, jin tidak tergabung. Sama dengan macam binatang buas. Iya. Kita tahu daerah itu adanya binatang buas. Kita buatlah dulu harimau. Iya, betul. Atau kita ngapain harus ke situ? Iya, betul. Kalaupun kita harus berburu lain, kita kan bisa lihat dulu. Artinya orang berburu itu kan sudah memang menguasai lapangan yang mana harus diburu. Ataupun jika tidak sama sekali tidak terkuasai, biasanya hewan itu kan berjalan selalu meninggalkan bekas. Iya, betul. Kalau itu apalagi kalau di hutan, mungkin
mungkin tempat dia tidur atau di main. tempat mengasah kukunya. Itu udah tanda-tanda itu kan sudah kita lihat. Iya. Kenapa harus kita paksakan, harus mencari buruan yang harus kita tentukan itu. Umpamanya kita mau buru rusa, kijang, kita tahu ada di situ. Iya, betul. Kemudian kan itulah. Jangan berusaha. Bisa satu contoh pergi oke misalnya bang. Kemudian kan kalau kita umpamanya ke hutan itu, Iya. ada memang setiap hewan itu pasti meninggalkan bekasnya. Dia pasti, kita sebagai manusia pasti punya nalar. Tahu, iya pasti betul. ada punya pikiran. Iya, Di sini betul. ada ini. Kenapa? Dia selalu meninggalkan jejak. Oh Betul. ini lain ini. Pasti kita merasa begitu. Iya. Ini ada harimau di sini. Salah satu contoh cakaran nih, Bang. Cakaran bekas jejak gitu ya. Tapak jejaknya. Iya. Jadi kalau kita sebagai manusia Iya. ada bahaya, Ada risiko. tapi ya. kita tidak hindari. Itu juga udah konyol. Itu cari masalah kita. Berarti itu istilahnya kalau memang sudah tahu masih dijalani itu konyol, itu resiko. Itu resiko. Kadang-kadang kan Kenapa ya. enggak saja Wak bikin ke kebun binatang, sudah tahu kebun binatang sama dengan halnya Bang, ada jejak besinya. Iya. Toh juga ada pembatasnya. Iya. Toh juga kita mau dekat-dekatkan tubuh kita, jadi ini mah dicakar sama Iya, dia. betul. Dan akhir-akhir betul Bang Rizal. Jadi benar-benar menurut Bang Rizal, kalau memang tempat itu berbahaya, memang sebelumnya terdengar berbahaya, tidak usah didatangi. Masih banyak tempat yang lain yang bisa kawan pakai untuk tempat berburu atau camping atau berkemah atau istilahnya sekedar jalan-jalan, itu masih ada ya Bang Rizal ya, Mas Bang Rizal gitu. Tapi Jadi nggak usah ngambil risiko. Seminimal-minimalnya begini loh. Iya, Kalau iya. memang kita harus melintas dengan gunung, hutan yang kita dikatakan orang, kemudian kita melihat ada tanda-tandanya. Iya. Seminimal-minimalnya kita Iya. harus memegang sesuatu lah. Artinya Iya. kalaupun nggak ada benda tajam, Iya. seperti tadi Iya. atau ranting dahan atau kayu yang bisa untuk kita lakukan perlawanan. Seminimalnya kalau dia melakukan penyerangan sama, begitu kita pukul atau matanya, kepalanya, Iya. dia kan merasa Terganggu, ya. Ini ada perlawanan. ada perlawanan. Dia pasti akan ini. Tapi kalau mungkin harimau yang datang sama kita pun tidak sanggup lawan. Iya betul. Dia pisaunya ada 10 Bang Rizal ya. Iya. Kalau ada pun kita ranting kayu satu ya selesai lah seperti itu. Dan kalaupun ada lebih baik dihindarkan Bang Rizal. Pokoknya Dan inti. kemudian ada juga mitos-mitos itu jika ketemu dengan binatang buas. Iya, betul. Mungkin Pak Dedi yang bisa menjelaskannya Iya. apa untuk tangkalnya gitu, artinya sesuai dengan syariat Islam kita kan. Saya rasa memang ada itu. Apa betul Bang Didi? Nanti kalau misalnya ada sesuai syariat Islam, kalau kita bertemu hewan buas sesuai agama kita ya, ada sih hal-hal khusus atau ayat khusus untuk supaya hewan buas ini menjadi takut atau pergi atau gimana? Apa ada? Sejauh yang saya ketahui Bang, kalau doa-doa khusus itu sepertinya tidak ada tuh. Tidak ada ya? Doa khususnya tidak ada. Cuman kalau kita tarik lagi ke zaman para sahabat, para rasul, pada saat itu hewan buas contohnya seperti di pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Iya. Kenapa pada saat itu hewan dikembala berdampingan dengan singa, dengan serigala, tapi tidak dimangsa. Tapi di sini dipahamkan oleh ulama dikarenakan kepemimpinan itu yang baik dan adil, sehingga di situ tidak ada lagi kegaduhan meskipun hewan buas dengan hewan ternak kita. Iya. Tapi itu kalau kita tarik ke versi seperti itu kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi kalau ada sih Bang versi-versi perdukunan yang mengatakan ada, tapi Allah alam, karena kalau dalam Islam perdukunan itu kan sangat dilarang kan gitu kan. Iya betul. Kan ada juga Bang Didi, supaya bisa istilahnya kadang ada orang hutan itu bawa jimat ke, bawa seperti penangkal ke, bawa nggak tahu lah apa, mungkin dia setelah ada ketemu mangsa dia bisa terbang, itu saya nggak tahu. Apa itu, apa kebenarannya memang ada atau ada pengalaman nggak Bang Didi mendengar? Allah alam kalau itu Bang. Iya betul ya. Allah alam ya.
Yang pasti kalau dalam Islam masalah jimat-jimat seperti itu kita tidak diperbolehkan. Karena bang mendatangi rumah dukunnya aja kita 40 hari amal ibadah kita tidak diterima. Betul. Apalagi kalau sempat kita memiliki kan gitu kan. Nah, jadi kalau konsepnya saya sendiri kalau berburu, kalau memang tempat itu memang banyak binatang buasnya, ya mungkin alangkah lebih baiknya saya urungkan untuk berburu di tempat itu mungkin. Ya berarti kita cari ke tempat yang lain aja agar lebih selamat kan. Gitu. Berarti kesimpulannya cari selamat aja. Iya. Tapi jangan mengambil resiko hanya untuk mencari buruan ya. Tapi kalau nanti kita yang jadi diburu. Iya betul. Nah tapi ya bukan saya sombong dan takabur. Kalaupun ada orang berkata di situ ada hantunya, tapi ada hewan buruannya gitu kan gitu. Iya betul. Kalau itu kayaknya saya nggak berpikir 2 kali bang. Saya buat lari atau gimana? Tidak berpikir 2 kali pasti saya buru karena saya tidak. Tak kira berpikir untuk lari, tak kira. Ya, Enggak. Akan saya buru. Oh di situ katanya ada jin penunggunya. Di situ ada kuntilanaknya, situ ada genderuwonya gitu kan. Tidak saya pikirkan. Tapi buruan banyak. Buruan banyak. Bang Deddy lebih memilih berburu. Iya. Tapi kalau di situ ada harimaunya sedang bawa anak. Nah kalau itu saya langsung mundur ya. Langsung mundur. Ya udah jelas itu bahaya nyata ya. Iya. Cuman kalau selama ini belum ada kita dengar hantu gigit manusia apa pernah? Ada hantu hanya menakut-nakuti manusia Pak. Menakut-nakuti ya. Karena kesalahan manusia itu sendiri. Seperti tadi ya terlalu merendah-rendahkan diri, merendah-rendahkan derajat, menghilangkan auranya sendiri, aura positifnya sendiri, dia menjadi kayak seperti orang tunduk ya Bang Deddy ya, seperti itu. Jadi kawan-kawan, kalau kesimpulan kita di sini, kita bercerita di sini, bisa saya simpulkan, saya jelaskan pengertiannya di sini benar-benar seperti hampir sama video saya sebelumnya. Anda harus berkeyakinan teguh, memakai norma-norma tertentu. Kalau memang itu adalah suatu lahan yang berbahaya, lebih baik untuk menghindarinya, bukan begitu Bang Rizal? Lebih baik untuk menghindarinya. Cuman kalau masih masalah angker, masih masalah di sana banyak demitnya, masalah hantunya, itu masih no problem ya, masih bukan suatu masalah besar, bukan suatu masalah yang berbahaya. Cuman nggak perlu juga kita ke sana itu harus permisi mbak, permisi bu, permisi apa, padahal kita nggak melihat sama sekali. Kita nggak melihat sama sekali apapun makhluk di sana, kita nggak melihat sama sekali. Jadi itu menunjukkan keimanan kita anjlok ya Bang Deddy ya. Dan dengan seperti itu ya kita harus ya, kalau memang rasa-rasa ragu jangan tempuh. Kalau benar-benar yakin silahkan tempuh. Jadi ini versi kita. Jadi kawan-kawan tidak harus juga ayo kita adu dengan dukun ini, bukan itu maksudnya. Maksudnya gini, ini versi kita, ini keimanan kita, dan berikutnya istilahnya kayak seperti hewan buas tadi, ini versi Bang Rizal. Tapi kalau menurut saya setuju dan sepemikiran dengan Bang Rizal sendiri. Istilahnya daripada ngambil resiko, ya udah jangan. Ya kan nggak sesuai, malah kita yang diburu ya Bang ya. Ya kalau kita yang diburu ya ancamannya ya lebih mengerikan ya, pulang-pulang ya nama aja, daripada seperti itu mending tidak sama sekali. Cuma kalau masih masalah tugas saja bukan begitu Bang Deddy. Iya. Nah, jadi oke, itu aja yang kita kali ini. Mungkin lain kali kita bisa lanjut lagi Bang Rizal ya Bang Deddy ya. Itu aja menurut saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukur-syukur ini bermanfaat. Saya harap ini sangat bermanfaat soalnya saya merasakan manfaatnya sendiri. Kalau ada saran dari kawan-kawan silakan komen di kolom komentar ada di bawah. Silakan kasih saran saya ataupun ada masukan monggo. Dan saya bertujuan membuat video ini adalah tujuan positif tentunya, tujuan positif istilahnya tanpa harus hobi ini wajib menyenangkan, bukannya begitu Bang? Menyenangkan tanpa harus kita ada embel-embel ujung-ujungnya mengambil resiko di dalam hobi. Kan hobi, tanpa hobi kita masih hidup kan, itu kita masih bisa mencari uang atau segala macamnya kan, seperti itu. Jadi itu saja, jadikan hobi Anda menyenangkan. Jaga selalu keluarga Anda. Salam dari saya Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.